Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri Nuraini, NIM D600190162. Di sini saya akan menjelaskan untuk post-test yaitu modul 1 sampai dengan modul 4. Modul 1 ada Python dasar, modul 2 ada Python GUI dengan P-Side 2, modul 3 ada web statis dengan Django, dan modul 4 ada web dinamis dengan Django. Tujuan dari modul 1 yaitu mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi penggunaan Python, dan mampu mempelajari tentang program pengulangan dan program pengandaian. Program pengulangan while, for, in, dan program pengandaian yaitu if, elif, dan else. 1. Python dasar. Pengertian Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Kelebihan Python yaitu 1. Mudah untuk digunakan dalam mengembangkan sebuah produk, perangkat lunak, perangkat keras, Internet of Things, aplikasi web, maupun video game. Yang kedua, selain memiliki keterbacaan kode yang tinggi sehingga kode mudah dipahami, bahasa pemrograman ini memiliki library yang sangat banyak dan luas. Yang ketiga yaitu merupakan bahasa yang mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Yang keempat yaitu ada kompatibilitas dan kemampuan yang sangat tinggi. Kelima, mendukung OOP, yaitu bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang keenam ada open source. Kekurangan Python yaitu yang pertama, Python tidak secepat atau efisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman C. Kedua, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen kinerja kritis. Ketiga, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai depan script interface. Keempat, Python memberikan tingkat efisien dan flexibility trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Pengertian algoritma yaitu urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, sebaiknya dibuat sebelum pembuatan program. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Bahkan alir flowchart adalah bagian chart yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Saya akan menjelaskan skrip program pengulangan yang ada di atas. Artinya yaitu while yaitu pengulangan yang bernilai benar. Apabila nanti dimasukkannya salah, maka perulangan itu akan terus berulang sampai kondisi sampai benar. Ada pengulangan for syarat in persyaratan KTP. For sendiri yaitu untuk memanggil list yang berada di dalam persyaratan KTP yang akan dihasilkan dalam print atau for syarat in persyaratan KTP. Selanjutnya ada script program pengandaian seperti contoh di atas. Di dalam program pengandaian sendiri ada if, elif, dan else. If sendiri yaitu untuk menyelesaikan proses dalam keadaan atau kondisi benar. Sedangkan elif yaitu untuk menyeleksi beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang terakhir ada else yaitu untuk menyelesaikan statement dalam kondisi salah atau false. Tipe data pada modul 1 yang saya buat ada tipe data list. Dan operator data ada operator lebih dari sama dengan 17 seperti contoh di atas. Maksud dari tipe data dan operator yang saya buat tadi yaitu ada tipe data list. Yang contohnya ada persyaratan KTP sama dengan dalam kurung A surat pengantar RT atau RW, B kartu keluarga. Dan itu adalah list yang berada di dalam persyaratan KTP. Dan operator yang saya buat yaitu ada lebih dari sama dengan 17, yaitu umur yang mencakup 17
atau lebih dari 17. Tujuan dari modul 2 Python GUI dengan Pixel 2 yaitu mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Pixel 2 dan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Pengertian GUI sendiri yaitu program antarmuka yang bertindak sebagai media komunikasi antara pengguna dan perangkat lunak dan telah menjadi cara penting dan telah diterima dalam berinteraksi dengan perangkat lunak saat ini. PySet yaitu library Python yang digunakan untuk membantu dan mengolah data dalam program yang akan dibuat dan memungkinkan untuk membangun aplikasi GUI yang artinya program antarmuka yang bertindak sebagai komunikasi antar user dan perangkat. Skrip yang digunakan pada perhitungan laba di dalam PySet 2 yang saya gunakan yaitu seperti ini. Cara mencari laba dari perusahaan dalam PySet 2 yang saya gunakan ini adalah yang pertama dengan cara mencari total pemasukan dengan cara harga pesanan dikali dengan jumlah pesanan. Kemudian memakai INT, yaitu INT adalah agar bilangan yang dihasilkan bulat, tidak desimal. Kemudian jika sudah mencari pemasukan, yaitu kita akan mencari keuntungan, yaitu dengan cara jumlah pesanan dikali harga dikurangi total pemasukan yang tadi, dan masih menggunakan INT atau untuk menghasilkan bilangan dengan bilangan bulat, tidak desimal. Tujuan dari modul 3 web statis dengan Django adalah mampu membuat tampilan web statis sederhana dalam sebuah perusahaan menggunakan HTML dan CSS untuk mengaturnya melalui Django. Untuk membuat folder yang akan dibutuhkan pada web statis yaitu dengan cara menuju CMD atau command prompt, kemudian menuliskan cd titik-titik di enter, kemudian cd garis miring di enter, kemudian Django main admin start project modul 3 atau folder yang akan dibutuhkan penamaannya seperti apa. Kemudian kita run dengan cara python manage.py run server, kemudian di enter. Untuk membuat folder dalam web statis menggunakan app, yaitu misal kita akan membuat app produk atau about, yaitu dengan cara di CMD menuliskan python manage.py product. Dalam membuat template HTML dan CSS pada web statis yang saya gunakan yaitu pertama dengan cara membuat folder template, yaitu pada CMD kita mengetikkan python manage.py startup template, kemudian muncul folder template, dan di dalam template kita akan mengetikkan file baru kemudian di save dengan nama home.html. Dan dalam membuat CSS dalam web statis yaitu dengan cara membuat folder static, pada CMD kita mengetikkan python manage.py startup static, dan dalam folder static di dalamnya terdapat gambar, kemudian kita membuat file baru dengan nama yang kita inginkan .css atau formatnya harus diganti .css. Skrip HTML pada web statis yang saya gunakan adalah seperti ini, yang terdiri dari load static, yaitu untuk memanggil folder yang bertuliskan static yang isinya mencakup foto dan modul CSS. Kemudian ada doctype HTML, yaitu untuk mendeklarasikan atau memberi informasi pada web tentang versi HTML yang digunakan. Kemudian ada title, yaitu title untuk memberi judul pada website yang kita gunakan atau kita buat. Kemudian ada icon untuk mengasih logo dalam web yang kita buat. Kemudian ada header yang terdiri dari product, about, contact us, dan home. Kemudian ada penutup dalam HTML, yaitu ada copyright, kemudian ditutup oleh HTML tersebut. Skrip CSS pada website yang saya
gunakan adalah seperti ini. Pesan dari script CSS yaitu ada margin. Margin yaitu untuk mengatur jarak tepi layar untuk cover yang nantinya akan digunakan. Kemudian ada padding. Padding yaitu untuk mengatur spasi antara border dan isinya atau tulisan yang digunakan untuk header. Kemudian ada background color. Background color adalah untuk mengatur background atau tampilan bagian belakang layar pada HTML. Kemudian ada border bottom color, yaitu digunakan untuk mengatur pewarnaan border bagian bawah dengan warna yang diinginkan. Kemudian ada border bottom style, yaitu untuk menuliskan model border pada header dengan model double, yaitu kemudian ada border bottom width untuk mengatur lebar border pada tampilan yang akan muncul. Kemudian ada list style type, yaitu untuk menentukan penanda atau pengarah saat header tersebut diklik. Kemudian ada position untuk mengatur bagaimana posisi pada HTML yang akan dimunculkan. Kemudian ada top untuk mengatur bagian atas header yang akan muncul. Dan width untuk mengatur lebar header antara tepi kiri layar laptop sampai tepi kanan layar laptop sebesar ukuran yang diinginkan. Kemudian ada kelas yang berada di dalam CSS, digunakan untuk memanggil kelas yang berada pada HTML untuk mengatur tampilan CSS-nya agar terlihat rapi saat ditampilkan. Tujuan dari modul 4 yaitu mampu membuat database dan tabel pada MySQL dan membuat web dinamis dalam perusahaan menggunakan Django, dan web dinamis tersebut bisa diubah. Pengertian database. Database adalah sekumpulan dari data yang terintegrasi. Saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan create, read, delete, and update pada web dinamis yang saya buat. Yang pertama kita klik dashboard, kemudian production, dan akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan tabel data. Kemudian kita klik tombol tambah data, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan formulir. Kita isi satu persatu. Jika sudah terisi semua dalam formulir ini, kita klik tombol kirim dan akan otomatis akan muncul di bagian paling bawah seperti ini. Kemudian pada tampilan untuk menghapus data, kita pilih tombol aksi delete ini. Kita klik dan akan otomatis tabel tadi akan terhapus. Kemudian yang terakhir yaitu update, yaitu diklik akan muncul formulir ini. Kemudian apa yang akan dirubah kita klik, semisal pada harga kita ubah menjadi 120.000. Kalau sudah, kita klik tombol kirim dan akan otomatis berubah semacam ini. Adapun manfaat database bagi perusahaan antara lain: 1. Mengurangi redundansi data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. 2. Integrity, yaitu data tersimpan secara akurat. Ketiga, menghindari inkonsisten karena redundansi berkurang, maka update data jadi lebih efisien. 4. Penggunaan data bersama, data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. 5. Menyangkut keseragaman penyajian data. Yang 6, yang terakhir, menyeimbangkan kebutuhan, dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misal antara update dengan retrieval.